Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, mari berdamai. Saudara-saudara, dalam Injil hari ini, Yesus berkata, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Pergilah berdamai dengan saudaramu menjadi kata kunci yang perlu kita hidupi dan hayati dalam hidup ini. Maka orang yang mencintai damai akan mengalami damai sejahtera dalam batin yang akan memancarkan damai pula bagi sesama dan seluruh alam semesta. Injil menampilkan salah satu sikap tobat yang penting, yakni berdamai. Injil menegaskan kita berdamai dengan saudara maupun dengan lawan kita. Suatu tindakan yang sangat sulit dilakukan, terlebih untuk berdamai dengan lawan dan musuh yang menyakiti hati kita. Yesus memberikan kepada kita suatu jalan, proses yang tidak mudah demi memurnikan hati kita. Ibarat emas harus dihancurkan, digiling, dan dibakar hingga menghasilkan emas yang murni. Hal yang sama berlaku bagi hidup kita. Siapakah kita yang menghadapi orang yang menyakiti kita? Maukah kita berdamai dengan orang itu? Tidak jarang pada tahap pemurnian itu, kita jatuh dan menyerah, merasa diri tidak mampu, dan pasrah, seakan hilang harapan. Saudara, hidup damai adalah hak dan tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Damai dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri juga menjadi kerinduan setiap orang beriman. Yesus menyentuh hati para murid
untuk introspeksi diri tentang praktek keagamaan yang dimiliki. Bagi Yesus, setiap tindakan agama mesti mengabdi pada nilai perdamaian dan hormat terhadap martabat manusia. Maka puasa menjadi kesempatan untuk rekonsiliasi dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Inilah waktu yang Tuhan sediakan bagi perubahan, pendamaian, dan membangun kualitas diri sebagai manusia baru dengan visi dan harapan baru. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.